ya. Udah ada nih yang nabung emiten yang jumbo nih tahun depan gitu kan. Di pupuk, kemudian yang energi juga. Kalau di 2021 ketika likuiditas lagi banjir itu kan kita melihat ada MTEL sukses, bukan sukses IPO-nya. Mereka bisa raising fund sampai 50 triliun ya Kak, berdua itu. Di 2022 ada Goto dan juga Beli gitu kan. Kalau di total mereka hampir 22 triliun gitu. Nah, di 2023 seperti apa? Memang yang jadi harapan adalah ketika investor domestiknya semakin tumbuh oke, likuiditas masih ada, ya hopefully size dari IPO itu nggak akan terlalu matters lah terhadap kesuksesan dari IPO. Tapi ya itu challenge-nya tetap sih masih kalau size-nya terlalu jumbo juga itu akan menyerap banyak likuiditas di market ketika likuiditasnya juga belum terlalu oke gitu. Oke, baik. Kalau saya IPO nunggu emiten-emiten yang Oh seperti iya, yang langsung DCI melesatnya itu 10.000% gitu ya. Semuanya juga seperti itu. Saya juga nunggunya kayak gitu, Mbak, soalnya. Yang lebih hebatnya lagi, emiten ini tuh dia tidak turun ke bawah setelah melesat. Dia mempertahankan harganya tetap tinggi gitu, Mas. Itu yang luar biasanya sih sebenarnya. Nah, Mas, ada pertanyaan nih mengenai harga saham. Kenapa sih saham yang mahal itu akan semakin mahal dan saham yang murah akan bisa semakin murah? Patokan harga saham mahal atau murah itu apa dulu? Kalau secara nominal atau secara valuasi? Nah, kita harus lebih hati-hati dalam melihat saham murah atau mahal ya. Kalau misalnya saham sekarang Bayan itu kan kemarin sempat jadi yang paling termahal ya ratusan ribu sampai pada akhirnya stock split gitu. Kalau kita kasusnya pakai Bayan gitu kan, memang likuiditas ketika harga saham Bayan itu di ratusan ribu mendekati sana itu kecil sekali. Makanya biasanya emiten-emiten yang melihat bahwa mereka masih punya potensi untuk upside, kinerja mereka bagus, harga sahamnya secara nominal itu kemahalan, mereka akan cenderung stock split. Harapannya apa? Setelah stock split, likuiditas ada, jadi harga sahamnya semakin mencerminkan dari fundamental maupun valuasi wajarnya. Itu yang pertama. Jadi aku agak kurang setuju dengan istilah saham yang semakin mahal akan makin mahal, murah akan murah. Nah, itu kita harus clear dulu nih framework berpikirnya itu murah mahal itu patokannya valuasi, jangan nominal gitu kan. Kalau nominal itu sedikit agak bias gitu kan. Jadi ada juga saham yang let's say harganya 100.000 tapi valuasinya murah, ada juga gitu kan. Jadi kita harus clearnya itu melihatnya dari sisi valuasinya, jangan cuma dari sisi harga nominalnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita mau buy saham atau satu emiten, tetap dilihat, dikulik dari sisi valuasinya ya, Mas Tirta ya. Nah, Mas Tirta tadi sempat spill tentang Bayan, saya juga baru ingat nih setelah Stockfit kan meningkat ya. Walaupun sempat ARB tapi meningkat lagi seperti itu. Nah, pandangan untuk saham ini bagaimana sih? Karena kan kemarin di akhir tahun batubara ini sedang marak-maraknya ya. Jadi memang kalau misalnya melihat fenomena seperti Bayan ini cukup unik ya. Cukup unik karena pada dasarnya ada juga emiten yang stock split tapi justru harga sahamnya malah turun di batubara juga. Jadi ada Harum. Jadi kita punya dua case nih. Harum stock split cenderung menurun, kemudian kalau Bayan setelah stock split justru naik kayak gitu. Kalau kita lihat juga ada emiten lain yang habis stock split juga mengalami penurunan, UNVR contohnya. Terus ada juga kasus BCA habis stock split akhir tahun lalu itu naik gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lihat? Pertama adalah bagaimana likuiditas di pasar, bagaimana sentimen yang sedang berkembang gitu. Nah, kalau kita dan bagaimana kinerja itu yang paling utama. Kalau kita lihat BCA bagus setelah stock split likuiditas oke, sentimen juga lagi oke, ya wajar kalau itu terrefleksikan di harga saham. Begitu juga dengan Bayan ya gitu kan. Namun kita harus lebih hati-hati.
Karena apa? Kenaikan yang sudah signifikan itu nggak mungkin akan naik terus ya Mbak Nadine ya. Jadi memang akan ada potensi short term correction. Daripada kita mengejar yang sudah terlalu naik tinggi gitu kan. Apalagi naiknya udah 500-600% itu kan tahun ini gitu. Coba cek saham lain yang kinerjanya lebih oke gitu kan. Bagi dividennya lebih rutin gitu kan. Valuasinya lebih make sense. Saran saya sih seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi tadi itu mengulik sedikit tentang saham emiten batubara Bayen ya, Mas. Nah, Mas, banyak sekali nih kadang yang bertanya, mendingan untuk investasi itu jangka panjang gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih berpikir, ideal untuk investasi jangka panjang itu selama berapa lama? Kalau misalnya pertanyaannya seperti itu ya seumur hidup. Kalau tanyanya ke Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong ya investasi seumur hidup. Nah, untuk menikmatinya kapan ini disiasatinya kayak gini. Misal kita sebagai investor targetin dulu. Lihat 1 tahun ini saya pengen targetin cuan berapa persen sih, gitu kan. Untuk bisa capai cuan berapa persen itu saya harus ngelakuin strategi investasi seperti apa. Nah, dari berapa persen itu berapa yang saya akan ambil untuk saya nikmati dan berapa yang saya akan reinvest. Jadi nggak apa-apa mau nikmatin, yang penting ada porsi yang direinvest. Let's say gini, kalau kita lihat ya tahun ini ya most likely akan yield cuman 5%-an. Tahun 2021 bisa 10% returnnya. Nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman nargetin, yang penting di atas deposito. Deposito setahun, let's say cuman kasih 4%. Aku pengen 2 kali deposito minimal. Nah, dipilih tuh saham-saham yang punya potensi bisa upside 1 tahun ke depan lebih dari 8%. Ketika dibeli, ternyata hal yang dilakukan itu sesuai ekspektasi gitu. Ya udah, berarti target achieve. Dari target achieve itu tinggal berapa persen nih yang mau gue ambil, berapa persen yang gue reinvest. Jangan lupa, nggak apa-apa diambil. Menikmati itu ada bagian dari investasi juga kok gitu kan. Tapi jangan lupa yang di reinvest. Pertanyaannya kalau tidak sesuai ekspektasi gimana? Nah, makanya kita hindari istilahnya beli tutup mata tinggal tidur nanti naik. Jangan ya, kondisi itu berubah. Itu menurut saya agak sesat tuh cara berpikir seperti itu. Sebagai seorang investor kamu harus melihat karena kondisi ekonomi berubah, kondisi landscape kompetisi bisnis juga berubah, ya kamu pantengin kalau kamu mau serius jadi investor. Oh, ternyata saya invest di saham A, ternyata sahamnya malah turun padahal saya lihat valuasinya masih rasional. Apakah ini sedang sektornya sunset, pendapatannya revenue-nya declining, atau gimana? Kalau ternyata iya ya, saya harus mau nggak mau tetap rebalancing dalam tanda kutip, ya udah cut loss, nggak apa-apa, ganti saham baru gitu. Jadi jangan beli tinggal tidur selesai berharap harganya akan membawa kita pada return yang magical gitu. Nggak ada itu kayak gitu ya. Nah, iya. Jadi selama ini tuh banyak sekali ya yang bilang ya udah pilih saham yang fundamentalnya bagus, tinggalin tidur gitu. Nanti dibuka beberapa tahun kemudian. Ternyata itu satu kalau prinsip menurut saya atau memang yang salah agak ya, kurang Mas tepat Tirta. aja gitu. Apalagi kalau mau dapat yang returnnya gede itu nggak bisa cara seperti itu dilakukan istilahnya seperti harus lebih aktif lah gitu. Oke, baik. Karena khawatirnya seperti ini, ada beberapa saham emiten ya yang dia sempat menuju ATH-nya, harga tertingginya, tapi tiba-tiba jeblok dari harga ribuan menurun ke ratusan. Nah, mungkin kurang lebih yang dikhawatirkan takut seperti jadi itu memang kejadiannya ya. Balik lagi gitu, kamu nggak bisa ngikutin apa istilahnya tren terus-terusan gitu. Ada kalanya ketika kamu berada di ujung suatu tren itu yang membahayakan gitu kan. Kayak contohnya ketika kita ngomongin bank digital, tahun ini kan kinerjanya juga hampir mirip dengan sektor teknologi gitu kan, anjlok semua tuh harganya gitu. Yang beli di tahun ini ya kemungkinan agak sedikit menangis karena memang dari sisi walaupun ada beberapa kinerja yang bagus, tapi dari sisi sentimen ataupun dari sisi perkembangan itunya lagi kurang bagus gitu. Jadi harapannya sih kita harus lebih aktif, kita harus lebih selain aktif kita harus lebih sadar juga lah gitu bahwa harga itu tidak bisa terus-terusan mengalami kenaikan gitu.
Oke, baik. Nah, Mas, ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Investor, dari @Anes Mariosa. Bagaimana prospek Januari Effect untuk indeks harga saham gabungan? Karena Windrest udah nggak ada. Apakah akan muncul di Januari? Nah, balik lagi. Satu, yang harus kita lihat adalah apa sentimen yang bisa membawa katalisnya sampai ke sana. Satu dari sisi eksternal dan domestik. Eksternal nanti kita akan menunggu rilis inflasinya seperti apa US, gitu. Rilis inflasinya di Jepang, China, dan juga Europe seperti apa. Di Indonesia seperti apa. Kalau yang kita harapkan kemudian juga itu oke, gitu kan, ya otomatis kita harap itu akan menjadi katalis positif. Kemudian yang kedua adalah dari sisi earnings, dan mungkin ada beberapa yang kayak kemarin kan ada pembagian dividen interim gitu. Itu kan bisa jadi katalis positif. Jadi untuk Januari Effect apakah akan terjadi? Ya, kita masih menunggu untuk perkembangan beberapa indikator makro. Kemudian yang kedua yang harus kita cermati juga, apakah ada strategi aksi korporasi khusus gitu kan, yang ibarat kata membuat market kita jauh lebih apa ya, vibrant gitu kan, vibran dalam artinya semarak gitu kan. Kemudian yang ketiga dari sisi bagaimana perkembangan atau ekspektasi terhadap kinerja emiten di kuartal 4 ini, apakah masih akan bagus atau enggak, karena biasanya di bulan-bulan kedua mereka akan rilis earnings, ya kan. Nah, akan rilis earnings itu biasanya market itu udah punya ekspektasi sebelum rilis earnings. Nah, ketika ekspektasinya masih oke, ya itu mungkin bisa menjadi katalis positif. Kalau ekonomi oke, datanya, kemudian ada beberapa hal yang menjadi driver seperti kinerjanya juga ekspektasinya masih oke, itu bisa membuat fenomena Januari Effect itu terjadi gitu. Oke, baik. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari @Fami Abidin. Sektor apa yang diprediksi akan mencuat dan cuan di awal kuartal 1? Sektor apa yang akan mencuat dan cuan di kuartal 1? Sulit ya, karena kita expect kuartal 1 mungkin IHSG cenderung agak slightly sideways atau mungkin sedikit menurun. Baru nanti di kuartal keduanya nih, atau sampai di semester kedua ini yang baru dia akan mulai melesat lagi. Jadi kalau di kuartal 1 untuk jangka pendek seperti yang saya bilang tadi, kita mainnya safe aja, dividend play aja dulu gitu. Kuartal 1 dan kuartal 2. Mana saham yang istilahnya dividennya jumbo, tapi harganya itu naiknya nggak sekencang yang lain. Itu clue-nya. Cari di setiap sektor, mana yang rutin ngasih dividen, labanya lagi oke, kemungkinan juga akan membagikan dividen jumbo, tapi harganya itu masih rasional. Kalau dia udah naiknya itu nggak terlalu kenceng seperti saham-saham yang lain, seperti itu. Itu kuncinya, ya. Oke, baik. Jadi untuk kuartal 1 sebenarnya kita belum bisa tahu ya bagaimana ya, Mas. Jadi wait and see dulu lah untuk melihat prospeknya nanti gimana. Nah, Mas, terakhir nih Mas, boleh dong minta tips dan trik bagi investor saham di tahun 2020. Jadi kalau tips and trik ya, pertama kita harus melihat dari sisi bagaimana kita mengatur portofolio. Nah, kalau seorang investor yang istilahnya masih muda dan agresif, ya mungkin semua fundnya bisa dialokasikan ke saham. Tapi kalau misalnya untuk investor yang ibarat kata sudah atau risk appetite-nya itu tidak terlalu agresif, ya mungkin bisa diversify sebagian ke deposito, ya. Nah, kita lihat beberapa deposito bank digital sebenarnya menarik. Itu lumayan bisa untuk diversifikasi juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya sahamnya lagi nggak oke, taruh sebagian di deposito digital bank, itu bisa jadi diversifikasi aset dan risiko. Kemudian kalau yang agresif gitu, gimana cara melihatnya? Ya, alokasikan sebagian besar memang untuk yang defensive play. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengerek portofolio dengan lebih oke dan main lebih agresif, teman-teman bisa mengambil saham-saham yang punya potensi untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi itu bisa M&A, merger and acquisition, bisa right issue, ataupun bisa model-model lain seperti stock split atau lain sebagainya gitu. Itu yang kedua gitu. Kalau untuk mau nambah portofolio dikit-dikit juga bisa ngambil saham saham-saham IPO gitu, karena memang
IPO tahun depan ada beberapa yang menarik ya kan, tadi BUMN juga kinerjanya itu banyak yang menarik juga, itu bisa jadi salah satu pertimbangan sebenarnya. Jadi 3 itu ya Mbak ya, untuk yang agresif bisa semuanya ditaruh di saham, tapi mostly harapannya masih di blue chip paling besar. Kalau mau main agresif dikit bisa mainan IPO atau juga diimbangi dengan corporate action. Kalau yang mau agak sedikit moderate, bisa 70% saham, 30% di deposito. Di depositonya pilih yang mana, bisa dipilih deposito digital bank atau bank-bank kecil yang memang memberikan suku bunga lebih kompetitif dibandingkan bank-bank yang namanya kita udah tahu besar gitu.